Salam cinta penuh kedamaian, tetap di YouTube-nya Bunda Arsaningsih di segmen Smart Lifestyle, di mana kita bisa dengerin sharing-sharing dari orang-orang yang menggunakan soul meter yang bikin hidupnya lebih smart. Nah, kali ini kita akan ngobrol, kita akan dengerin sharing dari salah satu orang yang dia baru sadar kalau ternyata selama ini hidupnya tidak terlalu mulus karena bukan karena orang lain, tapi karena memang dirinya yang salah dalam berpikir. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, seperti tadi yang saya bilang, proses berpikir bisa menjadi momok bagi beberapa orang, tapi beberapa orang berpikir bahwa itu fine-fine aja. Nah, tamu kita kali ini Pak Purnaya, dia punya pengalaman di mana proses berpikirnya ternyata menghambat banyak hal dalam hidupnya, terutama dalam proses kemakmuran. Ya, terima kasih Pak Purnaya udah ada di sini, udah mau sharing karena ya banyak teman-teman yang mungkin nanti akan bisa belajar atau ikut bertumbuh dan mulai mencoba mengenali dirinya dari sharingnya Pak Purnaya gitu. Nah, kalau ngomongin masalah salah berpikir nih, kan kita ngomongin ada 4 aspek kan, kemakmuran, hubungan, spiritual, sama kesehatan. Kalau nggak salah kan emang masalah yang paling berasa banget itu di kemakmuran ya? Ya, betul. Di kemakmuran. Betul sekali, Dok. Gimana tuh Pak? Bisa diceritain nggak prosesnya sebelum paham bahwa itu salah berpikir tuh gimana gitu? Iya. Ya, saya cerita mungkin dari masih kecil gitu ya. Karena memang lahir dari keluarga yang ya boleh dibilang secara ekonomi kurang lah. Dan saudaranya banyak gitu. Jadi saling berbagi, harus saling berbagi. Jadi nggak banyak anak banyak rezeki. Nggak tahu. Gitu. Jadi karena harus selalu dibagi-bagi begitu, dalam tanda kutip kita kan selalu berpikir segala sesuatu itu harus dihemat kalau tidak butuh ini gitu. Nah mungkin dari situ muncul pola berpikir yang kurang tepat mungkin menurut saya gitu ya. Dari sisi kemakmuran itu kalau kita bicara mengenai kemakmuran. Nah, segala hal itu selalu saya hemat-hemat gitu. Kalau misalnya ada yang dapat ngasih uang gitu ya, mendapatkan uang, itu pasti saya simpan. Saya simpan, kalau misalnya mau mengeluarkan mungkin serupiah pun gitu, saya mikirnya berat sekali untuk mengeluarkan Rp1 gitu. Nah, mungkin dari situ muncul apa istilahnya? Satu rekaman atau istilahnya pola berpikir yang dalam orang yang paham itu adalah pelit gitu ya. Nggak mau ngeluarin uang segala macam. Padahal itu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, saya pernah punya teman gitu ya, beberapa teman. Itu pernah sampai bilang ke saya, ini kalau bahasa Balinya pripit gitu ya. Ini kamu kok pelit sekali ya. Padahal itu untuk makan kamu sendiri loh gitu. Punya uang disimpan, dihemat-hemat gitu. Nah, setelah saya bisa mendapatkan uang sendiri, itu terjadi lagi gitu. Bukan terjadi lagi, memang saya merasa itu hal-hal yang baik saja gitu. Jadi saya uangnya, gaji saya itu saya tabung, nggak pernah saya kasih ke siapa-siapa, jangankan ke orang tua. Ya untuk diri saya sendiri aja, saya kadang untuk beli baju itu saya mikir. Ya. Saya pernah ikut kondangan, Dok. Ikut kondangan di kantor itu, karena saya kerja di pabrik kan harus pakai safety shoes ya. Saya nggak punya sepatu. Sepatu saya itu cuma safety shoes itu. Kondangan saya pakai itu. Safety shoes itu gitu. Sampai orang lihat, loh,
masih kerja, kok pakai safety shoes? Padahal atasnya pakai baju batik gitu, tapi pakai safety shoes. Ya, karena saking pelitnya itu ya. Nah, dari situ saya berpikir kalau saya, menurut versi saya, kalau saya berhemat pasti saya punya sesuatu. Tapi kenyataannya enggak. Oh ya kan dulu kan dibilang hemat pangkal kaya kan itu. Betul. Kenyataannya enggak. Saya bisa beli motor, enggak juga. Motor yang saya pakai itu adalah pemberian kakak saya waktu masih sekolah dulu, waktu masih kuliah. Sampai saya kerja, boleh dibilang penghasilan lumayan lah ya, waktu itu. Enggak bisa juga beli motor. Tabungan saya banyak enggak? Enggak. Saya kadang sampai mikir, kemana ya uang saya? Iya, benar logikanya kalau Bapak bilang kayak gitu kan, pengeluaran dijaga ketat kan? Betul. Betul. Selalu mengencangkan ikat pinggang terus. Iya, betul sekali. Itu kemana uang saya? Saya nggak ngerti juga. Bapak nggak ngerti apalagi saya. Nah itu yang kadang saya apa yang salah dengan diri saya? Mulai di situ mulai ada pikiran bahwa ini ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Kemudian berlanjut, saya waktu itu sudah bermaksud untuk berumah tangga gitu ya. Oh, sebelum ini ngomongin sebelum rumah tangga nih. Sebelum rumah tangga sudah muncul itu. Nah, karena saya sudah bekerja dalam tanda kutip sudah mapan gitu ya. Dengan pola pikir yang seperti itu, saya bicara sama kakak saya mau beli rumah. Ya udah, kamu punya uang nggak? Ada tabungan. Ya cukuplah untuk uang muka. Kamu bisa nyicil nggak? Bisa. Bisa lah. Tapi kamu harus tetap bisa makan. Kalau enggak, ya kamu nggak makan. Karena buat cicilan doang gitu. Kamu harus hitung. Oh iya, saya masih bisa makan. Masih cukup gitu. Buat nabung pun masih cukup gitu. Akhirnya, saya beli rumahnya. Beli rumah, kemudian nyicil. Di situ saya mulai merasa, saya sekian tahun nyicil rumah ini kok nggak lunas-lunas ya? Padahal waktu itu saya mengambil tenor yang apa istilahnya, umum lah, 10 tahun. Kok saya merasa nggak lunas-lunas? Karena setiap saya ngelihat tabungan saya, buku tabungan saya, kok duitnya habis? Kemana? Motor pun masih motor butut. Nggak bisa beli mobil apa gitu. Padahal posisi saya waktu itu di tempat kerja, itu sudah level manager. Kebayang gaji manajer itu berapa gitu ya? Itu di mana? Di Surabaya. 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 Sekitar tahun? Tahun 2000-an. Oh, ya, biar kebayang gitu kan. Manajer Surabaya tahun 2000-an. Sedangkan di Surabaya kan boleh dibilang secara biaya hidup tidak terlalu mahal. Makanan saya apa? Paling soto, pecel. Itu makanan yang murah gitu. Tapi tabungan saya nggak ada. Saya sampai ngomong ke kakak saya, ini gara-gara nyicil rumah ini kali ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Seperti yang saya katakan tadi, uang itu nggak kemana-mana. Saya nggak pernah ngasih ke saudara saya nggak pernah ngasih ke orang tua saya. Ya buat ditabung, cicil rumah. Buat tabung, cicil rumah. Udah, buat makan sedikit, selesai gitu. Kembali lagi pertanyaannya, apa yang salah dengan diri saya? Bahkan muncul rasa iri. Iri dengan teman dulu yang satu kantor, yang dia masih posisinya supervisor. Di bawahnya. Iya, sedangkan saya manajer gitu kan. Loh, dia kok bisa punya rumah, sudah lunas lagi, punya mobil, sudah bernikah, punya istri, punya keluarga gitu ya. Kok bisa ya? Saya menyangkal, oh karena dia hidup di kota yang biaya hidupnya lebih murah dari Surabaya. Oh iya, itu pembenaran saya. Padahal? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Wong saya pernah hidup di kota itu. Gitu. Enggak juga seperti itu. Nah, saya mulai mencari di situ. Apa yang perlu saya perbaiki? Apa saya perlu berhemat lagi, lebih ngencengkan lagi ikat pinggangnya? Gitu. Atau mungkin penghasilannya ditingkatkan lagi kan seperti itu? Akhirnya seperti itu dong. Akhirnya muncul pikiran liar, saya harus dengan level sekian, saya harus bisa menabung uang sejumlah sekian. Saya harus pindah pekerjaan dan mencari gaji yang lebih tinggi. Dari situlah muncul istilah di diri saya itu kutu loncat. Jadi mungkin dampaknya kemana-mana ya setelah itu gitu ya. Saya baru menyadari. Nah dengan gaya seperti itu, saya
hanya bekerja misalnya 2 tahun, pindah lagi, karena ada yang tawaran lebih bagus, pindah lagi. Terus seperti itu. Memang naik sih, gajinya naik, terus pendapatannya naik. Tapi nggak punya apa-apa juga. Nah, ini yang bagi saya satu hal yang, apa ya, yang aneh sih menurut saya. Saya punya gaji yang lumayan besar, saya bukan lumayan kecil ya, lumayan besar, yang dalam, ya boleh dikatakan bisa menghidupi keluarga istilahnya dengan 2 anak, 3 anak mungkin gitu ya, menyekolahkan yang bagus, tapi saya nggak punya apa-apa. Mobil pun saya nggak punya, kendaraan masih butut. Setelah saya pindah ke Jakarta dari Surabaya dengan harapan mendapatkan gaji yang lebih besar gitu, memang tawarannya besar sih di Jakarta ya. Saya bisa beli mobil, nggak juga. Akhirnya rumah di Surabaya ditinggal dengan masih menanggung cicilan. Kemudian di Jakarta ngekos. Hidup mulai nol lagi istilahnya. Uang tabungan entah kemana karena merasa itu buat bayar cicilan gitu. Hidup lagi, ngekos segala macam dengan gaya awal baru lulus kuliah gitu. Nah, itu misteri bagi saya kenapa bisa begitu gitu. Dan ya mungkin sudah waktunya mungkin ya. Saya menikah, memutuskan untuk berani menikah. Walaupun saya selalu berpikiran, saya akan menikah kalau sudah punya rumah, punya mobil, kemudian punya saldo tabungan yang cukup. Cukup tuh dalam tanda kutip, cukuplah untuk hidup berdua atau punya anak 1 dalam setahun. Tapi kenyataannya saldonya nggak seperti itu. Dan umurnya kan terus bertambah. Umur bertambah, dikejar umur, akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Memberanikan diri gitu untuk menikah. Nah, pikiran salah berpikir yang pelit seperti itu muncul lagi. Istri saya merasakan itu. Jadi kami kalau jalan gitu bayar sendiri-sendiri dok. Oh, Kamu bayar split makanan. bill gitu ya? Iya, split bill. Karena merasa sudah, kamu kan punya uang sendiri, mendapat gaji sendiri, saya punya sendiri, ya udah gitu. Mau makan apa? Yuk makan. Bayar sendiri-sendiri gitu. Kayak gitu. Unik. Dan istri nggak ngomong gitu. Karena saya merasa setelah menikah ya fine saja gitu. Dengan model seperti itu. Itu padahal udah menikah pada saat proses itu? Belum. Sudah? Oh, belum. Belum menikah. Oh, kirain. Setelah menikah pun kejadian seperti itu. Oh, gitu. Setelah menikah. Jadi maksudnya setelah menikah bukan berarti saya makan sendiri, bayar sendiri gitu, enggak gitu ya. Karena kita kan sama-sama punya kesibukan sendiri ya, makan siang sendiri-sendiri. Kalau makan malam malah jarang makan malam di rumah gitu ya. Nah, jadi untuk urusan dirinya sendiri, istri saya, ya udah urusan diri sendiri. Saya mikirnya itu karena saya waktu itu berpikir saya menikah, saya harus bertanggung jawab terhadap anak orang istilahnya seperti itu. Saya harus punya rumah, harus punya mobil, kembali lagi pikiran itu. Jadi saya nabung. Bisa beli mobil nggak? Nggak juga. Bisa beli rumah nggak? Nggak juga. Saya nggak tahu juga uang saya kemana. Dan uang itu, saya nggak ngomong sama istri saya waktu itu, karena kita baru tahun-tahun awal gitu ya. Saya punya uang lebih nih. Saya invest di saham gitu ya. Saya mencoba main saham, hilang uangnya. Saya nggak ngomong, saya baru sekarang ngomong. Nah, mudah-mudahan istri saya nonton. Terus jangan-jangan di belakang ada? Di belakang. Uang saya hilang, saya nggak ngomong. Dan setiap dia nanya, ini si anak mau sekolah, kamu punya uang nggak? Ada. Padahal dalam hati nyari uang di mana. Kayak gitu dok. Oke. Berarti itu berlangsung terus sampai punya anak. Nah terus ya maksudnya dari sini kan kita lihat pola pikir yang memang benar-benar hemat, semua terbatas, jadi harus dibatas-batasi kan gitu ya. Betul. Itu membuat benar-benar Bapak pun hidupnya memang sangat terbatas. Gitu. Sangat terbatas. Nah itu baru nyadar saya. Membatasi diri jadi terbatas memang betul. Iya. Lalu titik baliknya di mana, Pak? Maksudnya? Nah, ini yang menarik nih. Titik baliknya ada di mana? Jadi ketika satu saat
istri saya itu ngikut satu workshop ya, yang ya boleh dibilang saya nggak peduli lah apa gitu, karena dia cerita pun kadang-kadang saya nggak begitu mendengarkan, cuman sekedar pasang mata, badan di situ, ya maafkan saya. Kadang saya Nggak apa-apa, anggap aja istrinya ada di sini gitu kan, bisa. saya kadang badan ada di situ, pikiran dan hati nggak di situ gitu. Ya dia bilang saya mau ikut workshop. Ya udah, saya anterin ke tempat itu. Saya tunggu sampai selesai workshopnya, kemudian kami pulang di perjalanan, dia cerita kalau dia ikut workshop itu bagus banget gitu. Dia bisa tahu karakternya, diukur kemarahannya, sekian. Ini siapa, sakti sekali, bisa ngajarin ngukur kemarahan segala macam gitu ya. Saya jadi penasaran, dan kembali pikiran itu muncul gitu. Dan dia nggak bilang bayar workshopnya itu berapa gitu. Pikiran saya, ini pasti workshop mahal. Karena selama ini saya mencari beberapa informasi di buku, itu ngikut workshop yang gitu kan mahal gitu. Nah, penasaran saya akhirnya terjawab dengan pada saat di mobil itu saya bilang, saya ingin tahu, saya ingin ikut. Ada kapan? Ada workshopnya. Saya ingin. Tujuan saya adalah mencari kenapa sih saya nggak bisa kaya? Padahal saya bekerja dengan sebegitu kerasnya, kemudian dengan posisi yang boleh dibilang respectable, kompensasinya besar gitu. Kok saya nggak punya apa-apa? Dan saya merasa nggak punya apa-apa memang. Dan kenyataannya nggak punya apa-apa gitu. Kalau Dokter Hasto nanya, pernah beli baju branded nggak? Baju branded itu kayak apa gitu. Karena saya selalu berpikir, mahal ya? Ya udah beli yang ini aja. Toh sama gitu. Tapi kenyataannya, ya jadinya nggak punya apa-apa. Kayak gitu, Dok. Nah, dari situ mulai tuh titik baliknya. Terus gimana tuh? Kira kan tadi istri bilang, oh udah ngerasain proses ini, terus cerita ke bapak pun ya kapan ada kan itu. Ya. Bapak akhirnya ikut workshopnya. Akhirnya saya ikut Waktu workshop itu di Jakarta ya? Jakarta, betul. Jakarta. Oke. Saya ikut workshop itu, di situ saya mendapat semacam, kalau boleh saya bilang, satu pencerahan yang luar biasa bagi saya. Gitu. Kalau saya dulu ya suka pergi ke tempat-tempat suci, itu mencari jawaban. Ternyata nggak perlu pergi ke tempat suci ternyata untuk mencari jawaban. Gitu. Bahwa semua kalau memang bagi saya kalau memang sudah waktunya dilayakkan, dia akan datang gitu. Dan saya mungkin waktu itu sudah menyiapkan diri dan sudah waktunya gitu. Nah dari situ saya mulai mengolah pikiran saya. Semakin saya membatasi diri, semakin saya merasa dan berpikir tidak punya, saya akan tidak punya. Semakin saya menolak, dia akan semakin datang. Nah dari situ saya belajar menata pikiran saya. Dan sampai mungkin ya terlalu dalam mungkin pikiran itu. Dan saya menunggulah proses untuk bounce back-nya itu, bouncing-nya. Dan dengan kondisi yang saat ini pun syukur saya tidak merasa kekurangan lagi. Nah itu dari selesai workshop tuh, apakah langsung ujuk-ujuk berubah gitu atau gimana nih? Maksudnya enggak. Biar orang bayang nih, gimana sih prosesnya Pak? Dan apakah langsung tahu ternyata yang saya salah berpikirnya di poin A, B, C, D, E, F, G gitu langsung gitu atau gimana? Enggak. Waktu itu saya masih mencari ya, kemudian mencoba meresapi. Apa sih yang diajarkan Bunda itu? Saya mencoba meresapi, saya mencoba mengkoreksi diri saya. Oh ternyata itu salah. Gitu. Kemudian, karena saya waktu itu belum sudah beli buku Soul Reflection-nya. Dan saya selalu setiap
mendisiplinkan diri ya, setiap pagi membuka dengan itu tadi, dengan pola pikir yang saya harus makmur kayak gitu ya. Mencoba menghapus itu, saya buka buku reflection, ternyata munculnya yang lain. Yang pertama muncul tuh, saya ingat sampai sekarang, bersyukur. Ternyata di situ. Selama ini saya bilang seumur hidup saya nggak pernah bersyukur dengan benar. Saya hanya di mulut saja. Kalau bilang, syukurlah bisa begini, tapi di sininya nggak ada. Nah, setelah workshop itu saya berpikir, memang harus dari dalam diri gitu. Dengan apa istilahnya? Dengan tulus ya. Atau apa ya? Ya rasanya plong aja gitu. Kalau kita bersyukur ya benar-benar bersyukur gitu. Nggak usah diucapkan pun itu sudah terpancar seperti itu. Itu pelajaran yang luar biasa saya rasakan gitu. Nah, balik lagi pertanyaan Dr. Rasto, apakah saya langsung berubah? Enggak. Saya menata pikiran saya itu cukup lama gitu. Dan mungkin sekarang masih ada mungkin ya pikiran itu gitu. Karena dia sudah tertanam cukup dalam mungkin ya. Dan ini yang membuat saya semakin tertarik dan penasaran untuk belajar soul meter. Karena dengan soul meter kan kita bisa mengidentifikasi sampai di mana sih gitu. Pikiran itu menancap sampai sedalam apa dan bagaimana bersihkannya. Nah, itu. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin masalah salah berpikir itu kan tadi gimana akhirnya Pak Purnaya itu mulai sadar bahwa ternyata saya salah berpikir. Mungkin setelah saya mengulang ya, melakukan review soul reflection, saya baru tersadarkan. Iya, saya harus minta maaf pada diri saya sendiri, minta maaf pada Tuhan, bahwa selama ini saya salah berpikir. Karena itu yang membelenggu saya sebenarnya, pikiran saya sendiri. Gitu. Waktu itu kan belum diajarkan untuk bahagia ya, menjaga bahagia. Ya kan proses bertumbuhnya, ya mungkin yang teman-teman yang sekarang nih, yang soul meter yang sekarang ini udah komplit banget ya. Betul. Pada saat itu kan belum. Ya masih bertumbuh lah gitu ya. Betul. Saya sempat nanya sama Bunda, apa yang harus saya lakukan? Bersyukur, Pak. Saya belum ngerti itu. Maksudnya Bunda apa bersyukur? Nah, terus saya ikut itu. Apa namanya? Ya dulu, conference. Conference. Ya, kan dulu kan kita ada sebelum pandemi, itu selalu ada event tahunan yang kita ambil tema ya, sesuai dengan soul meter tentunya. Betul. Waktu itu kalau nggak salah, kita bikin prosperity. Prosperity itu kan kemakmuran ya. Ya. Karena saya penasaran gimana caranya mau makmur. Temanya sesuai dengan apa yang dicari? Betul. Oke. Bagaimana caranya makmur? Nah, konferensi sebenarnya kan pendalaman dari workshop sebenarnya kan. Iya. Nah, pembelajarannya banyak sekali. Nah, di situ saya menguatkan ya, pencerahannya semakin terkuat. Ternyata kalau kita mau makmur itu harus banyak memberi. Saya langsung, ya Tuhan, selama ini saya memberi ke siapa? Jangankan saya cerita tadi, jangankan ke orang terdekat keluarga. Ya sekarang sudah punya istri, jangankan ke istri. Dengan ke diri sendiri aja kadang-kadang mikir gitu untuk memberikan gitu. Ya itu akibatnya, nggak punya apa-apa. Bukan merasa ya, memang nggak punya apa-apa gitu. Nah dari prosperity itu, conference prosperity itu saya semakin menguatkan bahwa bagaimana kita berpikir itu akan mewujud. Salah berpikir, salah wujudnya. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Ya. Jadi yang saya ingat dari conference itu bagaimana Bunda mengajarkan untuk berbagi. Kita nggak bisa berbagi materi, kita bisa berbagi cinta. Nah, itu yang saya pegang teguh itu. Kalaupun misalnya, mohon maaf nih, saya merasa tidak punya materi, saya akan berbagi cinta. Nah, supaya bisa berbagi ya harus nabung banyak gitu ya.
menabung cinta. Nah, kira nabung kan Bapak nabung terus kan? Menabung terus ternyata nggak ada juga gitu. Tapi kan sekarang udah diajarin cara nabung yang benar. Gitu. Berarti selama ini keliru cara nabungnya. Ntar orang bingung nih, kita ini sebenarnya di WSM diajarin nabung di bank apa gimana? Beda ya? Beda, cara nabungnya beda. Tapi kapan Bapak mengidentifikasi bahwa oh ternyata saya yang berpikir emang harus berpikir kekurangan, berpikir nggak punya uang kan seperti itu kan. Kalau dari yang tadi saya dengar ya ceritanya kan. Sekarang Bapak bisa cerita giniin karena Bapak udah nemuin nih identifikasinya, baru Bapak flashback kan gitu. Ya. Kapan Bapak akhirnya menemukan bahwa oh ternyata akar masalahnya itu adalah pikiran nggak punya uang yang terlalu kuat? Setelah ikut konferensi itu. Setelah ikut konferensi. Setelah ikut konferensi itu. Cuman saya masih bingung cara bersihinnya gimana. Saya sudah mengidentifikasi, waktu itu kan sebelum conference kan ada soul reflection, kemudian soul meter kan. Kita belajar mengukur. Tapi waktu itu belum sampai bagaimana kita mengidentifikasi hal-hal yang dalam tanda kutip cukup berat gitu ya. Makanya saya terus mencari gitu. Istilahnya nguberin bunda gitu. Kapan ada workshopnya yang ikut, kapan ini ikut gitu. Nah dari situ setelah prosperity itu, konferensi itu saya menyadari gitu. Oh saya harus benar-benar menata pikiran saya. Pikiran yang salah, mewujud yang salah. Oh ternyata selama ini saya merasa saya nggak punya uang, saya tidak makmur ya. Itu munculnya. Gitu. Gitu. Dan sekarang lagi proses. Lagi proses. Untuk itu. Tapi kan ya satu sisi, kalau nggak teridentifikasi, ya nggak selesai-selesai. Apa yang mau dilakuin? Apa yang mau diselesaikan? Karena kita nggak tahu. Gitu. Itu yang membuat rasa syukur saya semakin besar. Gitu. Kalau misalnya kita lihat timeline itu kan sebelum tadi Bapak bilang di sekitar tahun berapa tuh mulai prosperity itu tahun 2016. Ya. Berarti kita ambil 2016 terus workshop Soulmeter tuh di sebelumnya 2015-an. Iya. Nah, ini mumpung kan kemarin habis review kan? Habis review. Review 2022. Cukup panjang. Nah, sekarang kalau saya ngasih Diukur. PR. Iya dong. Langsung deg-degan ya. Berapa ininya gitu. Pikiran kekurangan ya. Nggak punya uang. Pikiran nggak punya uang. Kalau di 2010 deh. 2010. 0 sampai 10. 0 tuh nggak ada sama sekali. 10 tuh itu aja terus saya pikirin. Ya. 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poin. Iya. 2016? 2016. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berkurang 1. Berkurang 1. Ya, saya 7 ke 8 masih berkurang 1. Enggak ya, 8 ke 7 ke 8 berarti kan ya mungkin 1 kurang lah, 0, sekian. 2020? 2020. Tuh 2, 3 ke 4 saya dapatnya. 3 poin. Nah, 3 poin. Setelah berarti 2020 nih dalam 4 tahun turunnya 4 poin. 4 poin. Itu loh, gede tuh. Sekarang 1. Enggak. 1. Satu. Lebih dari 0, iya, 1 betul. poin. Iya. Wah, merinding saya nih. Syukurnya luar biasa. Saya pun merinding, berdiri semuanya. Apalagi kemarin diingetin masih ada. Wah, udah. Kalau misalnya dengan proses berpikir nih yang sudah tertata dengan baik, ya sekarang kalau kayak tentu ini ya kan yang ditarik juga akan berbeda dan prosesnya akan berbeda. Betul. Nah sekarang kalau ngelihat nih kan 2016 4 poin. Kalau dibandingin dari 2000 itu ke 2000 atau setelah prosperity yang tinggal 4 poin itu ada perbedaan yang signifikan nggak? Ini mungkin yang harus saya nikmati gitu ya, karena kan ya pemahaman juga belum benar gitu ya.
karena saya tinggal di Jakarta, kemudian Bunda itu kan dulu keliling, jadi tidak mungkin lah saya selalu ngejar Bunda kemana workshopnya gitu. Nah, disitulah mulai naik turun keteguhan hati itu memang harus benar-benar dijalankan gitu ya. Komitmen pada diri sendiri untuk selalu menjaga pikiran itu selalu positif gitu. Ya, menikmatilah perjalanan itu gitu. Ya naik turunnya, kadang-kadang saya berpikir apa benar seperti itu gitu. Tapi di sisi yang lain harus dijalankan. Memang harus. Kalau enggak, kamu akan seperti ini lagi gitu. Akan seperti ini lagi berarti emang sudah ada perubahan. Iya. Berasa. Oke, saya kadang-kadang mengabaikan gitu ajaran Bunda gitu ya. Bandel lah istilahnya. Ya, kejadian lagi gitu. Saya ingin mendapatkan yang lebih, saya nggak dapatkan. Saya invest lagi gitu, investasi, harapannya dapatkan sesuatu yang banyak. Gitu. Kenyataannya enggak. Gitu. Kenapa? Saya nggak pakai SM. Apakah saya menanam di tempat yang baik, yang subur, atau tidak? Sering istri saya ngingetin gitu. Pakai SM-nya, kamu udah belajar. Pakai. Kamu nggak pernah memberi. Mulai memberi. Saya mulai memberikan rutin ya. Uang kepada orang tua saya. Itu mungkin baru 2-3 tahun belakangan. Itu pun selalu diingetin sama istri saya. Kamu udah kasih belum sama bapak sama ibu? Oh ya, ini cerita yang lain lagi nanti ya, masalah penundaannya. Oke, bisa 5 episode sendiri Pak Purnaya. Dan istri saya selalu mengingatkan, kamu udah dapat bayaran loh. Ayo, ini pembersihan. Baru saya. Sekarang yang saya utamakan itu adalah pembersihan, terus memberikan orang tua. Udah, saya nggak mikirin yang lain. Baru urusan yang belakang gitu, maksudnya urusan keluarga segala macam gitu, baru tuh gitu. Jadi yang utamakan dapat langsung udah ini. Gitu. Tapi secara datangnya juga lebih. Meskipun dapatnya sedikit Dok dibandingkan sebelumnya, tapi rasa syukurnya, rasa bahagianya luar biasa. Tapi tercukupi. Kalau dulu kurang. Padahal dapatnya lebih. Ya, kalau saya sebut angka gitu ya. Sekarang saya dapat Rp1.000. Dulu tuh saya dapat mungkin 100.000. Rasanya itu Rp1.000 ini luar biasa. Nikmat banget rasanya. Dibandingkan yang 10.000 dulu itu. 100.000 itu. Dan saya yang Rp1.000 ini pun saya merasa punya. Ada. Gitu. Perbedaannya di situ. Nah, oke. Iya. Jadi ya diidentifikasi dulu masalahnya di mana, baru bisa ya dicicil sedikit demi sedikit. Ya. Dan itu seiring bertumbuhnya power juga ya. Iya. Kalau dulu ya makanya kan kok awalnya kan cuma turun naik yang turunnya nggak banyak. Betul. Nanti semakin sini semakin. Betul. Oke deh, mungkin itu sharing dari Pak Purnaya. Ya. Kira-kira nih Pak Purnaya ada nggak satu statement atau satu pesan lah untuk teman-teman yang mungkin posisinya ada di kayak posisi Pak Purnaya dulu. Ya. Saya pernah membaca ya, atau seringlah mendengar, memberilah pada saat kita tidak punya. Ini yang saya rasakan sekarang. Tapi dengan syarat ya, memberi itu pada tempat yang benar. Ya, makanya pakailah SM. Di mana kita harus menanam lah istilahnya ya. Supaya nanti benar-benar itu adalah hal yang baik. Itu aja sih. Oke. Yang buat yang penasaran SM itu kayak gimana, Misteri Soulmatter di Misteri Semesta itu Bunda udah jelasin banyak kali lebar. Mungkin bisa ditonton lagi.
mungkin itu aja. Terima kasih Terima waktunya kasih Pak Dr. Purnaya. Hasto sudah diundang. Terima kasih. Mari bertemu bersama. Mari bertemu bersama.